Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, begitu pula salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah yang gelap menuju alam yang terang benderang. Kemudian, agar proses pembelajaran kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih dahulu ibu meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin temannya baca doa. Silahkan, Nak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Saya lihat juga wajahnya semua cerah-cerah ya. Artinya sudah siap untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran ini. Bagaimana? Betul? Sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini? Sudah siap ya? Alhamdulillah. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang enzim. Nah, enzim itu dia merupakan biomolekul berupa protein yang membantu dalam proses pencernaan atau metabolisme. Kemudian ibu ingin merecall sedikit tentang enzim. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan tentang sifat-sifat dari enzim. Silahkan Asyifa. Oke, baik ya. Betul sekali yang dikatakan Asyifa tentang sifat dari enzim. Nah, kemudian kita berpindah lagi ke fungsinya. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang fungsi atau ada yang bisa menyebutkan tentang fungsi dari enzim. Silahkan Hera. Betul ya, betul sekali yang dikatakan oleh temannya tentang fungsi dari enzim. Nah, kemudian ada yang bisa menjelaskan tentang struktur atau ada yang bisa menyebutkan tentang struktur dari enzim. Silahkan Naswar. Oke, betul sekali ya. Struktur enzim itu terbagi atas dua, yaitu kofaktor dengan akoenzim. Nah, kemudian ada yang bisa menyebutkan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Silahkan Abu. Oke, suhu. Oke, pH. Betul. Oke, konsentrasi substrat. Oke, good job. Tepuk tangan ya untuk teman-temannya. Oke, betul sekali yang dikatakan teman-temannya tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu, ada pH, ada konsentrasi substrat, dan ada konsentrasi enzim. Nah, pada minggu lalu kita juga telah mempelajari tentang katabolisme dan anabolisme. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang katabolisme. Nah, kita akan mempelajari tentang ini. Nah, ada yang pernah makan tape atau poteng? Sejenisnya ya? Ada? Saya rasa semuanya sudah pernah yang makan ya. Nah, pernah tidak kalian berpikir bagaimana sih cara kerjanya atau prosesnya sehingga yang tadinya hanya sebuah ketan atau ubi tiba-tiba menjadi makanan yang mempunyai cita rasa yang manis atau bahkan dapat menghasilkan alkohol melalui fermentasinya. Ada yang pernah berpikir tidak? Gitu. Ada ya? Ada? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses fermentasi dari tape tersebut sehingga dia dapat menghasilkan rasa manis dan
kadang-kadang menghasilkan etanol atau alkohol. Oke. Kembali fokus ya. Oke. Nah, dua kade ini ibu akan jelaskan melalui bantuan PowerPoint. Kemudian yang ketiga, empat, dan lima. Nah, ketiga dan keempat ini ibu akan berbagi kalian dalam beberapa peran. Nanti kita akan bermain perannya. Artinya kita belajar sambil bermain. Nah, kemudian untuk yang kelima, ibu akan membagikan LKS tentang apa yang kalian dapatkan dari kedua ini, yaitu katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Fungsi katabolisme yang pertama itu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain. Kemudian yang kedua itu menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Yang pertama, glikolisis. Nah, glikolisis ini terjadi di sitoplasma dengan mengubah glukosa menjadi 2 ATP dan 2 asam pirufat dan 2 NADH. Kemudian yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, di mana ini terjadi di mitokondria dengan mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian ada siklus Krebs. Nah, di mana ini terjadi di mitokondria dengan mengubah asam pirufat ini menjadi karbon dioksida. Kemudian yang terakhir ada transport elektron. Nah, ini terjadi juga di mitokondria. Dengan yang diubah itu NADH2 dan FADH2 menghasilkan 30 ATP, 4 ATP dan H2O, dan terakhir karbon dioksida. Jenis-jenis katabolisme itu terbagi atas 3, yaitu katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan katabolisme protein. Yang pertama, katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat merupakan pemecahan karbohidrat menjadi unit yang lebih kecil. Karbohidrat biasanya dibawa ke sel setelah mereka dicerna menjadi monosakarida. Setelah masuk, rute utama pemecahan adalah glikolisis, di mana gula seperti glukosa dan fruktosa diubah menjadi pirufat dan beberapa ATP yang dihasilkan. Nah, pirufat merupakan perantara dari beberapa metabolisme. Nah, tetapi sebagian besar diubah menjadi asetil-CoA dan dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat. Kemudian katabolisme lemak. Selain karbohidrat, lemak dan protein juga dapat dirombak untuk memperoleh energi. Perombakan atau katabolisme menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan karbohidrat, sedangkan katabolisme lemak menghasilkan energi 2 kali lebih banyak dari per unit massa. Nah, kemudian yang terakhir, katabolisme protein. Protein merupakan biomolekul yang tersusun atas asam-asam amino. Meskipun protein bukan merupakan sumber utama bagi tubuh, oksidasi asam amino dapat memberikan sekitar 10% dari total energi yang diperlukan oleh tubuh. Dalam sistem pencernaan makanan, protein dapat diuraikan dirombak oleh enzim protease menjadi peptida-peptida yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Selanjutnya, asam amino tersebut mengalami diaminasi, yaitu pemutusan gugus-gugus amino dari asam amino. Ini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Baiklah, kita lanjut. Nah, kemudian Ibu akan membagi kalian dalam beberapa perannya. Ibu sebutkan dulu itu siapa. Nah, oke, Ahmad Musyafa berperan sebagai karbon dioksida ya. Kemudian Syifa sama Husnul berperan menjadi Syifa, Husnul, Alfia, Era itu berperan menjadi ATP ya. Kemudian Aswar dengan Agung dia berperan menjadi NADH. Kemudian Rio berperan sebagai glukosa. Waktu untuk bermain perannya sudah selesai ya. Hari ini kita cukupkan dulu ya untuk belajar sambil bermainnya dulu. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang dipahami?
dari bermain peran tadi. Oke, tidak ada ya. Baiklah. Selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja siswa kepada anak-anakku sepenuhnya. Silahkan dikerjakan dengan baik. Baik, waktu untuk mengerjakan progresnya sudah cukup ya. Selanjutnya ibu akan meminta kepada 3 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerjaan. Berikan tepuk tangan kepada ketiga temannya tadi. Oke. Selanjutnya ibu akan menambahkan sedikit tentang respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini terbagi atas 4 ya. 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis. Kemudian yang kedua ada dekarboksilasi, oksidasi asam sulfat. Kemudian yang ketiga itu ada siklus Krebs. Kemudian yang keempat ada transport elektron. Dari tahapan dari respirasi aerob. Nah, kemudian glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Dia mengubah glukosa menjadi asam piruvat dengan atom C dari glukosa itu 6 dan atom C dari asam piruvat itu ada 3. Kemudian pada tahap dekarboksilasi oksidatif, dia mengubah asam piruvat yang tadi beratom C3 tersebut menjadi asetil CoA yang beratom C2. Kemudian pada tahap siklus Krebs itu asetil CoA yang tadi kemudian menghasilkan karbon dioksida, masing-masing atom C-nya itu 1. Kalau untuk pada tahapan respirasi anaerob itu hanya 2 tahapan, yaitu glikolisis dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada tahapan glikolisisnya sama dengan tahapan yang terjadi pada respirasi aerob. Nah, kemudian kalau untuk yang di dekarboksilasi oksidatifnya, di situ sudah ada perubahan. Nah, karena yang pada tahapan respirasi aerob dia menghasilkan 2 asetil CoA, sedangkan pada tahapan respirasi anaerob dia akan menghasilkan ketika mengalami fermentasi dia akan menghasilkan etanol, alkohol atau senyawa lain. Kalau untuk respirasi aerob dia merombak substrat secara sempurna sehingga menghasilkan karbon dioksida dengan H2O. Nah, pada saat proses perombakan ini hidrogen yang dihasilkan tadi itu akan terlepas, kemudian akan bereaksi dengan oksigen, sehingga menghasilkan air. Nah, kemudian kalau untuk respirasi anaerob, substrat yang dirombak itu tidak sempurna, sehingga H2O yang tadi itu akan bereaksi dengan senyawa lain sehingga menghasilkan berbagai jenis asam. Di sini masih ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Baiklah. Selanjutnya ibu akan meminta 1 atau 2 orangnya perwakilan dari temannya untuk menyimpulkan tentang materi hari ini. Oke, ada yang ingin? Oke, silahkan. Nah, Husnul, itu tadi kesimpulan dari yang telah disampaikan dari temannya. Berikan aplaus dulu.
Baiklah, Ibu akan memberikan sedikit poin-poin yang perlu kalian ingat untuk materi hari ini. Itu yang pertama adalah katabolisme itu merupakan proses atau reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian jenis-jenis dari katabolisme itu yang pertama ada katabolisme karbohidrat, katabolisme protein, dan katabolisme lemak. Kemudian yang ketiga itu tahapan-tahapan dari respirasi aerob. Yang pertama ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs, dan terakhir transport elektron. Nah, kemudian untuk tahapan-tahapan yang terjadi pada tahap respirasi anaerob yang hanya dua, yaitu glikolisis dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, kemudian senyawa-senyawa utama yang dihasilkan selama proses respirasi itu untuk respirasi aerob dia menghasilkan 36 ATP dengan ada NADH-nya, ada NAD-nya, kemudian ada karbon dioksidanya juga. Kemudian dia dengan merombak satu glukosa. Kemudian yang dihasilkan pada proses respirasi aerob itu ada 36 ATP. Pada transfer elektron sebenarnya itu 38, cuman kan dibutuhkan 2 ATP, jadi dikurangi 2 berarti 36 ATP. Kemudian dia juga menghasilkan pada tahapan respirasi anaerob dia menghasilkan lebih sedikit ATP, yaitu 2 ATP. Nah, kemudian produk sampingan dari kedua respirasi ini, kalau untuk respirasi aerob itu dia menghasilkan air. Kemudian untuk produk sampingan dari dari respirasi anaerob itu berupa senyawa yang bersifat asam atau senyawa asam. Bagaimana? Sampai sini sudah dipahami? Oke, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang anabolisme. Sebelumnya itu Ibu ingin memberikan sedikit kuis kepada anak-anakku sekalian, karena tadi yang menjawab lebih banyak kuis itu Syifa Fuada dengan Ahmad Musyafa, dan itu banding. Jadi pada pertemuan selanjutnya ketika diadakan kembali kuis, mereka bebas kuis, artinya mereka tidak ikut kuis lagi. Kemudian saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Mari sama-sama menutup proses pembelajaran ini dengan membaca kafatul majelis. Sekian dari pembelajaran hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.